Oke, what's up, what's up, what's up. Oke, selamat Hari Raya buat teman-teman yang merayakan ya. Pertama ya, sebelum gua mulai untuk Tape Trader 8 Outlook March 2022 ya guys ya. Jadi guys, dari sini gua akan membahas mengenai kejadian-kejadian yang berlangsung di Januari Februari ya. Dan dan bagaimana kita mengantisipasi atau bereaksi dari situ ya guys ya. Yang seperti kita tahu banyak sekali yang terjadi di Januari Februari ini yang mungkin bisa menjadi landasan kita dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, melakukan trading, melakukan bisnis kita di Maret 2022. Oke guys ya, kita mulai ya. Ciku gitu ya, mudah-mudahan lo udah mulai catat. Oke guys, pertama seperti biasa ya, kita akan mulai dari makro, dari sektoral, dari stocks ya. Top down approach-nya seperti apa nanti kita akan lihat gitu ya. Yang pertama global sentiment ya. Jadi buat kalian yang udah ngikutin dari weekend ini ya, 3 hari berturut-turut, slide ini udah apal gitu ya. Jadi terjadi dari laporan bahwa yang pertama di Amerika inflasi 7,5% ya, tertinggi di 40 tahun sebelumnya gitu ya, yang dimana harga-harga bahan baku naik, harga perumahan naik ya, dimana belum pernah terjadi setinggi ini sampai Februari 82 ya guys ya. Nah di di Eropa juga terjadi satu global tension ya guys ya, ketegangan global gitu ya, dimana Rusia melakukan ekspansinya gitu ya, atau melakukan invasinya, melakukan agresinya gitu ya ke Ukraina gitu ya, karena menurut mereka Ukraina tidak boleh menjadi anggota NATO dan segala macam. Tetapi kalau menurut saya it's more to that ya guys ya. It's more to that adalah menurut saya adalah satu, ngetes kekuatan gitu ya, unjuk gigi cuy ya kan. Ya jangan udah lemah nih si Amerika dengan inflasi 7,5%. Lalu juga dan juga melihat bahwa dia sudah memiliki foreign exchange yang cukup banyak ya, kalau nggak salah ada 360 billion ya dia punya gitu ya, dari hasil perdagangan ekspor importnya ya kan, perdagangan di foreign exchange dan kripto ya guys ya. Itu gosipan yang ada di underworld sih. Ya, nah tetapi dan juga bisa dilihat bahwa ini adalah salah satu cara untuk Rusia, kalau menurut saya gitu ya, menjack up atau mengakselerasi harga fuel. Yang kita tahu teman-teman, di Eropa akan memberlakukan emisi karbon dan pajak emisi karbon, dan juga peraturan terhadap emisi karbon, yang dimana mobil-mobil yang ada di sana mulai 2025 tidak akan menerima karbon mobil yang ber-BBM gitu ya, pengen yang berbateri gitu ya, yang bertenaga listrik dan yang lain-lain. Nah hal itu menurut saya menjadi last bite dari Rusia gitu ya. Ini gimana nih supaya gue bisa mendapat keuntungan, karena setelah itu mungkin ya guys ya, bahwa tidak akan ada lagi konsumsi dari BBM akan mengecil. Jadi this is a last bite for them ya. Nah tetapi guys ya, Rusia yang seperti saya bilang invasinya mempunyai banyak sekali agenda gitu ya. Dia juga ngetes ketergantungan Eropa terhadap pipa pemanasnya ya, gas pemanas gitu ya, dan juga effort apakah dia masih yang terjaya gitu ya. Nah
Tetapi guys, history itu is a repeated event ya guys ya. Hal ini pernah terjadi gitu ya. Nah, current status kalau nggak salah Rusia sekarang saat ini udah memasuki Kiev ya. Udah ada 2-3 kota kalau nggak salah yang udah terlampaui ya, terduduki ya guys ya. Tetapi memang yang dilakukan sekarang oleh dunia gitu ya, termasuk dari Amerika adalah sanction ya, melakukan sanksi yang dimana dia seluruh financial transaction yang Rusia lakukan tidak boleh ya, dan di bank juga bank Swift code-nya dihapus ya Rusia gitu ya. Dan mulai swasta kita lihat ya bahwa seperti pemilik Chelsea ya, Roman Abramovich ya, juga mulai step down ya karena dia nggak enak mengenai hal ini gitu ya. Dianggap nanti Chelsea-nya dianggap punya transaksi dengan negara Rusia dan yang lain-lain. Lalu juga ada BP ya, mulai tadinya dia ada join dengan Rusia dalam kilang minyaknya, mulai menarik investasi dan sahamnya gitu ya, pullback dulu dan yang lain-lain. Jadi memang itu yang terjadi. Tapi apakah worth it? Apakah baik gitu ya? Nah, itu yang harus kita cermati di slide berikutnya ya guys ya. Nah, setelah ini guys, saya akan kasih tahu, ini adalah tadi kan kita ada inflasi dan ada agresi ya, atau invasi ya, inflasi dan invasi Nah, ini adalah data Fed ya dari St. Louis Fed St. Louis ya guys ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di tahun 80-an pernah terjadi hal yang sama guys, bahwa inflasi terjadi sampai 14,5% ya, dan 7,5% unemployment-nya ya, 7,5% unemployment-nya, salah satu unemployment yang tertinggi, dan juga langsung direaksi oleh Amerika ya, atau Bank Amerika. Nah, di saat-saat ini kalau menurut gue ya guys ya, kita bisa melihat bahwa yang biru ini adalah inflasinya guys, yang merah ini adalah fund rate-nya. Jadi di saat-saat itu dia naikkan segitu banyak gitu ya untuk menurunkan ya. Jadi sinyalnya tuh ada di sini guys. Kalau dia udah peaking inflasinya ya, CPI, Consumer Price Index ya. Nanti kalau kalian yang forex harus dilihat pas saat pengumuman Consumer Price Index, apakah dia berhasil melakukannya atau tidak gitu ya. Kemungkinan biasanya nggak akan cuman sekali guys. Makanya US Federal Bank memberikan planning untuk melakukannya dalam 6 kali dalam 2 tahun ini gitu ya. Tapi besarannya belum kita tahu, which is itu yang menjadi kunci, apakah akan jadi tapering tantrum lagi atau tidak gitu ya guys ya. Nah, ini yang terjadi guys, ini yang terjadi ya, dan akhirnya begitu ada drop, dia juga akan drop, barulah akhirnya sampai 2010. Dan ini berlaku hampir kalau nggak salah 3-4 tahun ya guys ya. Yang dicanangkan 2 tahun, tapi kita lihat aja ya, apalagi sekarang ada perang ya guys ya. Perang akan memacu inflasi guys, kalau menurut saya sampai 3-4%. Jadi 17 atau 7,5% ini kemungkinan besar inflasi di Amerika mungkin bisa double digit ya. Oke. Nah, terus historical adalah sebenarnya repeat ya. Kejadian ini sebenarnya menurut saya pernah terjadi juga, dan kita bisa mengaca atau benchmark dari hal tersebut ya. Jadi repeat di tahun 80-an ya. Di tahun 80-an, di Desember 79 ya guys ya, Rusia juga pernah melakukan invasinya ke Afghanistan. Di saat itu leader yang yang punya keyakinan gitu ya, kurang lebih ya, digulingkan oleh leader yang ada komunis dan ada belakangnya, ternyata adalah USSR waktu itu ya, USSR gitu ya. Nah, setelah itu
Kita bisa lihat juga dolar waktu itu dari tahun 80-an naik tinggi ya sampai 3 tahun ke atas gitu ya guys ya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa seiring dengan interest rate-nya yang naik ya guys, seiring dengan interest rate-nya yang naik, banyak uang-uang yang masuk lagi ke Amerika. That's why mulai banyak orang yang pegang dolar gitu ya. Nah, hal ini menjadi ya kalau menurut gue ya harus kita cermati ya untuk stok-stok yang benar-benar heavy on export dan heavy on import ya, itu harus harus dicermati ya. Nah, jadi itu satu ya, catatan tuh dagingnya ya. Lalu yang kedua adalah global market expert ya. Jadi kita lihat S&P 500 adalah stock index 500 saham di Amerika. Lalu Dow Jones adalah stock index 30 saham terliquid di Amerika. Emang terkoreksi ya sepanjang 2022 dan Januari gitu ya. Karena dikarenakan banyaknya world tension ya, dan juga interest rate issue ya. Bahkan jadi berapa sih naiknya, 50 basis point, 25 basis point, atau full basis point gitu ya, 100 basis point. Nah, biasanya seperti ini, based on experience, rebound akan terjadi guys ya. Dan biasanya saham-saham seperti ini ataupun pasar saham akan mendapatkan keuntungan dari kejadian perang ya. Semoga perangnya bukan perang yang heboh ya, bukan world war ya, itu yang kita takutkan ya, dengan perang nuklir dan segala macam. Tapi tentunya kita harus lihat ya, jangan membabi buta, harus lihat konfirmasinya seperti apa ya. Oke. Nah, next, ini saya akan bilang bahwa Rusia impact to the world itu seperti apa sih sebenarnya Om, gitu ya, kalau dari lihat perekonomiannya. Karena mulai minggu depan mungkin sanctionnya akan lebih keras gitu ya guys ya. Sebenarnya ada sanction yang harus diikuti adalah sanction mengenai BBM ya. Seperti kalian tahu, Rusia itu mempunyai BBM, penghasil ekspor terbesar untuk BBM ya, salah satunya ya, selain dari OPEC ya, baik itu Arab Saudi dan yang lain-lain. Kamu lihat di sini ya, by 2019 ya, crude petroleum, refined petroleum, coal gitu ya, petroleum gas, wheat dan yang lain-lain adalah merupakan punyanya merupakan leading yang ada di ekspor yang ada di Rusia. Lalu main partnernya siapa aja sih? Main partner tuh Rusia supply kemana aja sih gitu ya. Jadi yang pertama, dia ekspor tuh lebih banyak ke Cina ya, ke Euro ya, Netherlands, Jermani gitu ya, ke Turki. Lalu ada South Korea ya. South Korea adalah salah satu yang paling top ya. Dan South Korea kalau nggak salah kemarin baru declare bahwa dia mengikuti dunia ya, mengikuti NATO, bahwa dia akan melakukan ban terhadap Rusia. However guys, ban-nya baru financial transaction ya guys ya, yang diingat ya. Lalu setelah itu Rusia juga mempunyai banyak import juga ya guys ya, tapi banyakkan di Cina, di Jerman, di Amerika, Italia dan Jepang. Nah, kebetulan mereka juga selain dari Cina mengkondem hal ini ya, yang memang akhirnya live di Cina aja. Main produknya seperti yang kita lihat ya, banyakkan petroleum ya, dan mohon dicatat ada coal ya, dia ada 3,7%, yang dimana dia bisa supply biasanya ke Cina ya guys ya. Nah, semirip ya, udah mulai kelihatan ya. Nah, setelah itu importnya apa aja gitu ya. Importnya tuh biasanya adalah obat-obatan gitu ya, electrical, lalu spare part, aksesoris untuk kendaraan, dan automatic data processing ya, server dan lain-lain ya. Nah, mohon dicatat lagi tadi yang seperti saya bilang adalah sanctionnya yang terjadi adalah sanction di financial ya guys ya. Ada sanction yang akan lebih keras
adalah orang selalu bilang bisik-bisik kok nggak disanctionnya adalah oilnya sih, karena banyak yang bergantung ya guys ya, terutama di negara Eropa, Jerman terutama gitu ya, yang bergantung kepada oil dan pemanas ya, gas di Rusia gitu ya. Nah apabila oil ini yang dikenakan, nah ini mungkin akan membuat trace back-nya dari Rusia itu gitu ya. Dan satu lagi, kalau Cina melakukannya juga gitu ya, sanction terhadap ekspor importnya Rusia, mungkin ya Rusia akan berpikir kembali ya mengenai hal ini. Walaupun katanya gosipnya udah mempunyai cadangan yang cukup, karena dia sudah prepare untuk invasi ini berbulan-bulan ya untuk hal ini. Nah current status kalau nggak salah Cinanya masih normal ya guys ya. Nah kita lihat aja kemarin Rusia kalau nggak salah tadi malam ya sudah mengalertkan persenjataan nuklir mereka, karena mereka sebel ya. Pertama sebel karena ada beberapa negara yang sudah mulai mau melakukan tighten sanctionnya. Yang kedua adalah mengenai negara-negara tetangganya di Eropa seperti Swedia dan kalau Finland ya kalau nggak salah, yang bilang menyatakan akan bergabung sama NATO gitu ya. Jadi banyak yang membuat dia kayak ini tantrum ya, Mr. Putin ya, aduh tantrum. Tapi juga boleh diingat ya guys ya, negara-negara di saat sanction itu terjadi ya guys ya, sekarang pun udah susah ya untuk melakukan transaksi. Di saat sanction terjadi, terutama untuk coal, fuel dan segala macam, country-country yang lain, karena ini akan menjadi short of supply, kekurangan dari supply ya, country-country yang lain akan harus menggantikannya. Salah satunya adalah Indonesia. That's why kemarin kita lihat coal dan kontraktornya, lalu transportasinya gitu ya, walaupun dia merah, banyak sekali di sesi kedua dan di hari Jumat yang ambil ya. Tentunya di hari Jumat kebetulan kebanyakan yang take profit gitu ya, hari TP sedunia. Tetapi kita bisa lihat lagi, kita perlu cermati lagi perusahaan-perusahaan atau saham-saham emiten penghasil coal ataupun penghasil komoditas yang mereka perlukan ya di saat perang. Contoh nikel gitu ya guys ya, nikel yang mungkin menurut gua adalah suatu yang hakiki buat tank, buat senjata dan yang lain-lain gitu ya. Oke guys, lanjut ya. Nah setelah itu gue akan bahas mengenai global market update. Jadi karena ketidakseimbangan itu dan agresi itu, jadi commodity price naik seiring sentimen agresi dan menambah ketidakseimbangannya yang sudah terjadi gitu ya. Di saat recovery memang sudah terjadi ketidakseimbangan ya, supply and demand, akhirnya harganya naik ya. Kenapa? Karena seperti kalian tahu, pabrik-pabrik masih baru mau jalan, baru mau full force gitu ya, mulai gather lagi employee-nya dan segala macam. Demand-nya orang-orang seperti kita udah merasa bahwa mana nih barangnya, nah ya. Nah seperti itu, kayak misalnya microchip ya untuk iPhone dan segala macam, itu kan juga terjadi seperti itu. Jadi supply dan demand-nya semakin terjadi, apalagi lagi di saat recovery ini ya. Jadi komoditinya become volatile ya guys ya, in short of supply. Negara-negara Indonesia dan negara-negara yang pengekspor komoditi menjadi salah satu alternatif untuk supersede Rusia ya. Nah salah satunya kalau kalian bermain di forex atau trading di forex gitu ya, bisa lihat ya, NZD, Australian dollar, yen gitu ya. Walaupun yen itu safe haven ya, itu adalah mata uang yang dicari ya, yang menguat di saat perang ya, karena mereka adalah pengekspor handal termasuk dengan Indonesia. Nah gold seperti yang kalian lihat ya guys ya di sini ya, sampai 1898 setahu saya. Kita ngomong ini udah 1900-an lagi gitu ya. Kemungkinan sih bisa sampai 2000 kalau menurut saya atas ketidakpastian ini gitu ya. Tetapi harus hati-hati di 14-15 Maret ya, karena akan ada pengumuman Bank Fed di sini ya. Lalu crude oil juga sekarang udah, kalau nggak salah udah sampai 91 ya yang ada di sini. Jadi kalau menurut gue kemungkinan bisa nyampe 100 lagi ya.
mengaca pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya, karena apapun itu ship ya, navy ship ya, kapal perang itu pasti butuh oil gitu ya guys ya, yang itu berarti demandnya nambah ya, selain dari untuk perdagangan dan yang lain-lain ya, BBM yang lain-lain ya. Jadi it's a last bite for us gitu ya. Lalu untuk Newcastle Coal untuk saat ini udah hampir 200 ya guys ya, karena memang itu yang terjadi ya, negara coal terbesar gitu ya, dan juga ini ya sangat dipentingkan ya buat bahan bakar dan yang lain-lain. Jadi naik terus. Kemungkinan besar sih mungkin akan ada koreksi dulu ya, karena harganya udah terlalu tinggi. Tapi 120, 150 area kalau menurut saya akan menjadi suatu yang mungkin on that terms ya gitu ya, kurang lebih. Lalu untuk nikel juga sama ya, hari ini udah hampir 24 menuju 25 ya guys ya. Ini memang dipacu sebelumnya untuk EV battery ya, untuk baterai gitu ya. Tetapi karena adanya perang jadi angkanya juga lebih naik lagi, lebih terakselerasi lagi rally-nya, karena memang persenjataan itu membutuhkan bahan baku komoditas untuk membuatnya, yaitu nikel ya. Oke, lanjut ya guys. Commodity impact ini tentunya apa aja ya gitu ya. Ini ada nikel, ada Newcastle Coal gitu ya, dan apakah memang menuju kenaikan super cycle-nya. Kalau kita lihat dari indikasi-indikasinya ya guys ya, seperti kita lihat ada war gitu ya. Nah, ini kita lihat juga apakah war ini akan menjadi puncaknya di 2045 atau tidak gitu ya. Kita lihat saja, kejadiannya memang belum gitu ya. Depresinya sudah terjadi, warnya belum ya. Tapi biasanya ada depresi, habis itu ada war, habis depresi ada war. Dan ini selalu berkaitan ya guys ya. Di 20-an, di 80-an, Cold War dan yang lain-lain ya. Jadi menurut saya super cycle ya guys ya yang terjadi, dan apakah akan terjadi lagi kita lihat aja gitu ya. Tapi bentuk-bentuknya memang selalu berulang seperti ini guys gitu ya, bentuk-bentuknya memang seperti ini. Apa yang terjadi di super cycle ini, harga komoditi akan naik, kebutuhan komoditi akan naik, dan ini yang akan terjadi guys ya. Yang kedua, market indicate bahwa falling through the commodity super cycle ya. Ini yang terjadi dan ketegangannya sudah terjadi, dan apakah di 2045 estimasinya gitu ya adalah puncaknya nantinya gitu ya. Dan tentunya last bite ya untuk carbon bites ya, atau carbon commodity. Ya menurut gue ini yang terjadi saat ini ya, karena perang karbon sih menurut gue gitu ya, dibuat perang supaya harga karbonnya naik, harga fuelnya naik kalau menurut saya ya, harga komoditi emisi karbonnya jadi naik. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke global market ya. Tapi berdasarkan facts dan history ya guys ya, kalau kamu lihat ya, saham itu selalu diuntungkan di dalam perang. Ini gue dapat dari slide-nya Mang Amsi ya, dari Investopedia. Thank you banget Mang, udah di share gitu ya. Jadi capital performance during times of war gitu ya. Jadi kalau mau lihat ya di tahun 26 ya, yang tadi di sini nih ya guys ya. Nah, di tahun 26 tuh returnnya kalau nggak salah inflasi terjadi hampir 3,0% gitu ya. Tetapi di saat itu gainnya juga lumayan ya guys ya. World War II juga lumayan ya di saat-saat itu, di saham-sahamnya juga lumayan gitu ya guys ya. Walaupun dia drop, tetapi naiknya juga lumayan. Di Korean War juga seperti itu, di Vietnam War juga seperti itu. Lalu di Gulf War, perang Irak terakhir ya, returnnya juga lumayan ya. Ini ingat ya, di 2003 ya guys ya, Gulf War ya juga lumayan 11% dan segala macam. Small cap juga lumayan, bond juga lumayan gitu ya. Dapat cash pun juga lumayan ya, bisa tinggi ya, interestnya sampai 7%. Nah, dan inflasi naik ke 4%. Overall guys, all wars ya, intinya adalah 11% ya guys ya. Tentunya ada risknya yaitu 12% guys ya. Jadi harus hati-hati, jangan all in.
ya, put your money in not in one basket tentunya, tetapi at the right time, at the right moment, at the right stocks, ya gitu ya. Dan cicil itu memang sesuatu hal yang sangat-sangat metode yang sangat baik gitu ya guys ya. Nah setelah itu saya mau kasih lihat bahwa Warren Buffett ya, itu highest growth-nya keluar tuh di tahun 80-an ya guys ya. Dan waktu itu kalau kamu lihat di sini ya, dia menjadi rich $1 billion man itu di tahun 85 guys, setelah Cold War gitu ya. Dan habis itu walaupun memang dia sudah mulai cicil dari awal di tahun 80-an, lumayan dia udah go through ya. Dan ini kalau kalian lihat ya teman-teman ya, drop dulu di tahun 74 ya guys ya, lalu karena ada krisis, depresi dan segala macam di Amerika. Lalu di tahun 82 setelah perang ya, mulai ya sampai 1 billion di tahun 85 ya guys ya. Habis itu udah tinggal take profit aja, ambilnya di sini, nyampenya di sini, selesai loh ya kan. Nah kalau dilihat bahwa di tahun 80-an lah dia berhasil beating the S&P 500 ya. S&P 500 ada di sini, dia overshoot banget ya untuk dia dari tanaman modalnya dia kepada saham-saham tersebut gitu ya guys ya. Dia naiknya sangat tinggi, dan akhirnya di sekarang yang memang kurang begitu bagus ya, 2020 kemarin juga pas kita dengerin ya apa yang dia omongin ya, 2021 bersama Munger, dia masih bilang bahwa lebih baik kamu ambil indeks S&P. Tetapi kalau menurut gue setelah war yang terjadi atau perang atau invasi yang terjadi, menurut gue saham dia bisa naik lagi gitu ya. Tapi gue nggak ngerti nih apakah dia bisa menikmati atau enggak ya guys ya. Dia orangnya soalnya sederhana banget, umurnya juga hampir 90-an, jadi kita lihat aja. Oke. Nah jadi seperti itu guys. Nah lanjut ya, kripto kalau menurut gue sampai 2022 gitu ya, ada koreksi ya guys ya. Nah overall sih masih hijau, tetapi hijau pekat ya, tetapi harus hati-hati ya guys ya. Kalau menurut saya BTC, Ethereum adalah sesuatu yang harus kita lihat lagi ya guys ya, dan tunggu sampai benar-benar jalan ya. Nah, di sini ada USD, USDT, BNB ya, performance-nya selama saat ini gitu ya. Di US stock kalau menurut saya lagi terkoreksi selama 3 bulan ini ya guys ya. Ada sign bahwa dia akan naik, tapi kayaknya sih masih akan turun ya, kita lihat aja ya. Teknologi ya, Google yang paling hijau. Di finance, Berkshire Hathaway, saham-sahamnya Warren Buffett ya, masih ini ya, di perusahaannya dia. Visa juga masih hijau. Di electrical technology, APL dan Nvidia masih hijau. Walaupun kalian harus cermati ya, Facebook yang mengalami kerugian yang lumayan atau business loss yang lumayan, itu masih merah. Netflix boleh dilihat-lihat guys gitu ya. Lalu di health and technology, Pfizer mengalami kemerahan ya, sampai 9%. J&J yang masih lumayan, ABV dan Lilly masih lumayan. Di retail trade, Amazon lumayan, Walmart juga ya oke lah, Costco ya. Walaupun begitu Home Depot dan yang lain-lain, Target dan yang lain-lain masih merah. Di Tesla juga sama. Health service ini, jasa-jasa health kayaknya masih oke ya guys ya. Dan ini untuk produk manufacturing. Lalu consumer goods, Coca-Cola yang masih lead the way ya, dan juga Disney untuk consumer service ya. Jadi boleh dilihat-lihat, tentunya lihat seperti ini, lihat chartnya lagi guys ya. Kalau kalian dari alumni pasti akan tahu setup gua yang sederhana tetapi top chair. Tolong dilihat-lihat apakah memang masuk setup atau enggak ya. A perfect setup, a perfect execution, a cuan ya. Oke. Lanjut ya guys ya. Di Indonesia seperti apa?
Jadi outlook Indonesia recover 5% ya. Kemarin year on year ternyata 5,02%. Alhamdulillah dia udah keluar ya guys ya. Nggak ada yang minus gitu ya. Unlike di 2 Juli, pertengahan Juli 2020 sampai Januari 21 ya, masih minus ya. Sampai 4 bisa dikategorikan depresi ya guys ya. Tapi habis itu dia overshoot di Juli, lalu dia naik di Januari, dan terbukti bahwa Omicron ya mungkin akan menjadi penentu ya di tanggal 5 Mei ya. Tapi kalau menurut saya PPKM-nya naik, perekonomiannya sih masih jalan ya. Jadi kalau menurut gua akan agak turun dikit ya, mungkin 4 atau 3 gitu ya, habis itu dia naik lagi ya. Tapi harus hati-hati guys terhadap interest rate dan global tension ya. Jadi tetap aja harus hati-hati. Tetap akan saham komoditi, tetapi ada saham-saham yang lain yang mengandalkan import, yang mengandalkan barang-barang. Dan ingat ya, import kita masih lebih besar ya, masih banyak orang yang konsumtif gitu ya. Jadi kalau menurut saya global tension ini akan play key part buat saham-saham yang memang heavy di import ya guys ya. Lalu setelah itu di government ya, COVID vaccination kalau menurut saya berjalan sangat lancar. Di Jakarta ya yang menjadi katalis ya, kalau nggak salah COVID-nya udah turun sampai saat ini, kalau nggak salah udah sampai di bawah 4.000 ya, dan mudah-mudahan nggak naik setelah libur panjang ini ya, dan mudah-mudahan recovery-nya juga lumayan terlihat cepat ya. Kalau saya lihat sekitar teman-teman dan segala macam, seminggu 2 minggu sampai sebulan tuh udah bisa sembuh ya guys ya, dan tidak perlu masuk rumah sakit, ya ada di rumah aja. Dan sekarang kalau nggak salah pemerintah juga udah mempercepat kesembuhannya, jadi seminggu nggak ada apa-apa di antigen, atau nggak perlu PCR, antigen aja udah hijau ya, udah gitu ya, peduli lindungi hijau gitu ya. Tapi ya tetap ya guys ya, harus watch out holiday season, terutama di awal Maret ini ya. Setelah itu kita harus watch out holiday season lagi di Lebaran ya, itu yang harus kita hati-hati ya. Oke guys ya, ini adalah IHSG during world tension ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat ya, invasi ya atau perang ya pernah terjadi di Afghanistan, di Irak di tahun 2001 dan 2003 ya. Dan kalau kamu lihat ya, di invasi yang pertama naik dikit, habis itu price in mengenai ketakutan mengenai invasi yang kedua ya terjadi, lalu setelah itu overshoot ya. Dan kalau kalian lihat di sini adalah saham-saham komoditasnya naik sangat tinggi ya, even untuk saham yang saat ini lagi gocap ya ya. Bukan berarti yang gocap bakalan naik lagi ya guys ya, tapi kalau menurut gue perlu kita cermati komoditi-komoditi tersebut ya, terutama untuk komoditi-komoditi yang mengacu kepada perang ya guys ya. Itu coal, nikel ya, mungkin timah gitu ya guys ya, emas juga ya, itu adalah yang perlu dilihat. Sawit juga perlu dilihat ya. Dan ini saya mau tandain ya, jadi overshootnya juga lumayan ya di tahun setelah 2003 ya, ijo gitu ya. Dan di sini juga sama ya. Tapi memang abis itu di sini kena dilema, mau perang nggak si Amerika gitu ya, mau ke Irak nggak, dan segala macam tensionnya gitu ya. Tapi abis itu wadidaw gitu ya. Oke. Lanjut guys ke sektoral ya. Ke sektoral ini Januari sampai Februari ini IHSG ya guys ya. Dan kalau kalian lihat dia udah keluar, dan kalau kamu lihat di sini ada pointer ya. Di sini ada namanya set and reverse head and shoulder ya. Jadi kemungkinan kalau dia dari 4.900 ya ke sini berarti 6.500, ada 2.500, kemungkinan besar ya guys ya, dari 6.900 ke 2.000 jadi bisa sampai 8.000 ya mungkin ya IHSG ya. Ya kalau memang rally-nya bener ya, naik ke atas terus ya. Nah, recovery sedang terjadi guys, memang agak lambat dengan ada perang dan segala macam, tapi kita harus berhati-hati juga akan terhadap global impact ya guys ya. Dan kalau saya lihat adalah kemarin saya bilang ya, kalau nggak salah di
outlook sebelumnya. Kalau dia 0, balas dendamnya Januari, Februari, April ya, sampai April ya, kemungkinan Maret atau April gitu ya. Nah, ternyata memang terjadi ya. Dan kalau kalian lihat di sini yang 0, dia sampai Mei, di sini juga sampai Mei, sampai Jun malah ya. Lalu yang 0, lagi mana? Nggak ada ya, kemungkinan besar. Dan kita lihat ya guys ya, apakah ini benar-benar terjadi. Tapi ya tentunya harus lihat ya global impactnya seperti apa, taperingnya interest rate-nya terjadi seperti apa, lalu juga perangnya ya, how bad it is ya kalau menurut saya gitu ya. Tapi tentunya pastinya akan ada gojlakan guys, jadi kamu siapkan apakah memang perlu. Kalau nggak kuat ya keluar dulu ya, uang panasnya disimpan dulu. Tapi kalau kalian kuat, mau di dalam, sayang uangnya dan segala macam, pasang SL ya, pasang stop loss. Oke. Lanjut, setelah itu IHSG untuk sektoral ya. Ini mau saya kasih lihat benchmark ya guys ya. Dari 2001 apa yang terjadi waktu itu kan, tadi ada ketegangan perang dan segala macam. Ini sektor-sektor yang lumayan jalan ya. Waktu itu ada properti juga, tapi menurut saya sekarang saat ini properti mungkin agak lebih di bawah gitu ya guys ya. Consumer ya sampai 100, finance yang paling salah satu yang lumayan ya, yang stabil tapi risknya juga kecil gitu ya menurut saya, yang naik juga gitu ya. IHSG naik 404 kali gitu ya. Mining 400 lipat ya, sampai 500. Mining beribu-ribu kali ya guys ya. Agri juga sama, beribu-ribu kali ya kalau mengaca pada hal tersebut. Consumer kalau nggak salah cuman sekali gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat sampai 2008 ini yang terjadi guys. Setelah itu kan ada subprime mortgage ya, krisis di Amerika yang membuat dia turun. Tapi setelah itu kayaknya naiknya juga lumayan gitu ya. Jadi krisis memang kita tidak mau lalui ya guys ya. Kita takutkan, tetapi impactnya sangat besar terhadap dunia saham gitu ya. Lalu apa yang terjadi di masa saat ini ya guys ya, karena sektornya berubah gitu, kita nggak bisa ngeliatin sekarang sama dengan sektor gitu ya. Tetapi kalau kalian lihat ya, energi udah overshoot hampir energi itu kalau nggak salah udah hampir 79% gitu ya. Finance juga lumayan ya, kalau nggak salah lumayan naiknya gitu ya. Tekno juga lumayan ya, basic juga lumayan, infra juga lumayan dengan leading dengan telco. Properti nggak begitu bagus ya, masih minus 12 gitu ya, cyclic dan yang lain-lain. Jadi kalau menurut saya trans juga lumayan ya guys ya. Ini yang ke sini adalah trans nih, yang ada di sini trans, yang di sini adalah energy, yang ini adalah tekno, yang ini yang kuning adalah cyclic, dan yang ke sini adalah LQ45 ya guys ya. Jadi kalau menurut saya beberapa sektor-sektor yang inilah yang perlu kita cermati ya. Nanti di bawah ada recapnya gitu ya. Oh ya, di sini ya. Ini ya, energy, trans, finance ya, outperform IHSG gitu ya. Property still waiting for its move gitu ya, perlu dicermati. Tapi kalau menurut saya ini sama tech ya, lupa ya di sini ya, sama teknologi kayaknya itu adalah salah satu sektor-sektor saham yang kalian boleh lihat-lihat ya guys ya. Nah, oke. Lanjut. Jadi tipsnya sebelum gua masuk ke saham-saham ya, is never too late guys. Now is the time kalau menurut saya. Kalau kalian mau paling less risiko, simpan duit kecil-kecil, mulai dicicil ya untuk saham-saham yang pasti aja guys ya. Jangan cari saham-saham yang aneh-aneh, yang mau digoreng-goreng, yang gimana, udahlah gitu ya. Kalau menurut gue cari yang pasti, apalagi kalau buat investasi yang kalian mau anggap dalam 3 tahun akan jalan ya. Cari yang industri yang punya good recovery, good fundamental, surviving the crisis. Dan krisisnya kita udah tahu itu adalah setelah lewat pandemi adalah war gitu ya, ketegangan yang ada sekarang. Cari sektor yang mempunyai stabilitas dan punya musiman yang baik gitu ya. Dan cari yang uptrend guys ya, jangan lupa ya, atau yang breakout dari sideways ya, breakout atas ya, yang breakout bawah ya, jangan salah ya guys ya. Nah, stocks ya guys ya. Pertama, kalau saya apa yang saya lakukan gitu ya,
Yang pertama adalah saya akan understand ya, ini tips-tips dari gue dan apa yang akan gue lakukan ya guys ya. Gue akan review lagi historicalnya seperti apa, lebih detail lagi. Understand the sector, inflasi dan interest rate ya, kalau ini ya. Makanya kalau Amerika menaikkan interest rate-nya, di Indonesia kemungkinan besar akan menaikkan interest rate-nya ya. Nah, apa yang terjadi adalah tentunya harus kita lihat stok saham-saham yang memang mempunyai manageable debt ya, atau debt equity rasionya yang baik gitu ya guys ya. Itu yang satu, dan kebetulan yang biasanya mendapatkan advantage adalah financial stocks ya guys ya. Itu salah satunya. Nah, stok yang bisa manageable debt yang baik adalah ya tentunya adalah yang paling gampang adalah stok yang sektor-sektor ada di ISI ya guys ya. Karena salah satu persyaratan ISI ya, indeks stok saham syariah Indonesia gitu ya. Itu adalah saham-saham syariah itu adalah dia harus di bawah 10% kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi itu yang bisa kalian lihat gitu ya guys ya. Yang kedua adalah financial stock ya, bank-bank itu ya, bank gede ya guys ya. Ya kalau kalian mau ngambil yang bank kecil ya monggo aja gitu ya. Tapi ya memang bank-bank teknologi juga ini, tetapi untuk ditanya sama gua ya, apakah bisa di hold sampai 7 tahun ya, gua akan goes to bank-bank yang memang besar ya guys ya. Itu aja sih kalau gua. Untuk global tension atau war ya guys ya, commodity stock dan yang heavy di ekspor ya, itu harus bisa kita lihat-lihat ya, apalagi barang-barang yang memang pure commodity ya guys ya, bukan barang jadi barang-barang yang memang yang setengah jadi gitu ya, yang udah kayak batu bara, nikel ya, setelah jadi smelter dan segala macam, itu akan naiknya tuh lumayan kalau menurut gua, karena itu akan menjadi primadona ya di masa-masa perang ini gitu ya. Nah, hati-hati dengan stok yang heavy di import ya guys ya. Nah, ini yang menjadi concern, tetapi tentunya kita harus lihat chartnya lagi ya guys ya. Commodity stock apa aja om gitu ya, pasti akan nanya sawit, coal, nikel, emas ya, tins juga ya, boleh dilihat-lihat ya. Heavy dan ini ada kemungkinan ini akan menjadi beggar ya guys ya. Ini akan menjadi beggar gitu ya guys ya. At the end guys, walaupun kalian udah tahu kayak begini, udah kalian screening universe saham-sahamnya gitu ya, tetap ya guys ya, lihat secara kalau dari kelas gua adalah lihat technicalnya, lihat chartnya, lihat marketnya ya guys ya. Dan kita nggak perlu jadi yang pertama guys gitu ya, lihat dulu kalau dia udah naik membentuk higher high higher low, baru kalian hajar ya. Dan tentunya kalian stay tune aja di YouTube-nya gue atau di kelas-kelas ya, tentunya pasti nanti akan gue kasih tahu ya. Dan tentunya guys, follow the trend ya, jangan follow with the flow ya, follow the flow. Dan kalau misalnya dia masih di atas setup ya, monggo ya, ikutin aja gitu ya. Lalu yang kedua adalah eksekusi ya, eksekusi dengan calculated risk ya guys ya, dengan risk reward ratio, dengan capital management, buy at the right time ya, jangan ikutan latah ya, beli di pagi-pagi ya. Ada influencer ngomong gitu ya, apalagi influencernya lagi berantem lagi ya.
merasa jago, dia nih kan gitu ya. Aduh, yalah, padahal yang kita lihat adalah kapan gue bisa beli rumah lagi, kapan gue bisa beli apartemen ya. Dan kalau misalnya bisa dapat cepet ya mungkin ya, tapi ingat ya, high risk high gain ya, high gain high risk ya. Jadi kalau menurut saya kita coba maintain supaya memang terjadinya it's supposed to happen gitu ya, di waktu-waktu yang tepat ya. Dan tunggu timingnya yang benar ya guys ya, lalu tunggu konfirmasi ya, lihat dulu kayaknya mau naik tapi lihat dulu nih gitu ya. Jangan untuk kalian lihat konfirmasi kalian tunggu di daily ya, pagi-pagi udah beli padahal candlenya terkonfirmasi adalah di sore hari. Nah itu harus hati-hati ya. Dan kalau kalian yang day trade, read the market daily fluctuation ya, bisa pakai tape reading dan juga digabungkan dengan TA ya. Ingat ya, TA nya dulu, review setupnya dulu ya secara teknikal, baru ke tape reading ya. Jangan dibalik-balik ya, liatin tape readingnya dulu bolak-balik gitu ya, baru dilihat TA nya. Jangan kebalik-balik ya guys ya. That's what I do. Oke. Untuk forex dan crypto itu ya guys ya, dan US stock, kamu bisa lihat proyeksi saya adalah US dollar akan menguat gitu ya guys ya, dan negara-negara yang dengan komoditi ya, jadi Australia, New Zealand, yen gitu ya, itu menjadi salah satunya. Kalau kalian bisa trade di Cina ataupun di India ya, itu adalah foreign currency yang mungkin bisa dilihat-lihat. Lalu US stock ya, tunggu konfirmasi untuk naiknya dulu ya guys ya. Kalau saya akan menuju kepada finance, BBM, di sini mungkin Facebook saya akan liatin dulu, Google akan saya liatin, retail dan healthcare mungkin akan saya lihat juga, dan tambahan dari saya adalah saham-saham komoditas ya, baik itu BP ya, baik itu BHP Billiton ya, baik itu Freeport McMoran, itu akan saya lihat ya guys ya. Kripto juga sama ya, tunggu dulu ya. Mulai banyak tuh di Telegram kalau nggak salah bilang bahwa ini akan naik ya, tunggu aja, sabar ya. It's better tunggu untuk 1-2 hari ataupun sampai seminggu guys, untuk melihat bahwa dia akan naik. Dan kalian ingat ya, belajar dari historicalnya juga bahwa kripto naik kan berhari-hari, berbulan-bulan gitu ya guys ya, kalau memang benar. Dan itu kalian bisa numpang gitu ya. Itu aja sih kalau gua. Oke. Aduh, ada gambarnya Om Warren Buffett lagi ya. Om Warren Buffett. Ya, oke. Nah, stock pick ya. Jadi gue lihat dari bulanan ya guys ya. Jadi gue pilih saham-saham yang ada di sini, ada BBRI, BBCA, BBNI, BRNI dan Arto gitu ya. Small banknya kalau menurut saya ya beberapa aja, tapi hati-hati ya. Kalau dia udah RI masih turun lagi, harus hati-hati guys ya. Harus dilihat secara monthly. Untuk infrastruktur kita bisa lihat Telkom ya guys ya. Ini bisa kita lihat basic. Saya akan lebih menganjurkan untuk kita lihat-lihat beberapa saham-saham ini gitu ya. Kalau kita lihat dari chartnya tentunya ya guys ya. Lalu ada Gutsido, cyclical, ada MKAS, energi. Saya akan lihat di UNTR, DOIT, ada ITMG juga ya, karena ITMG kalau nggak salah punya dari kemarin ya, paparan emang AMSI, ITMG punya debt equity ratio-nya yang lumayan rendah gitu ya. UNTR juga ya guys ya. Jadi ini adalah salah satu yang mungkin bisa dilihat adalah sebagai dua saham yang bisa mengakomodate komoditas ya kalau menurut saya. SIM Ali untuk agri gitu ya. Transport kalau menurut saya tentunya komoditasnya nggak bisa jalan kemana-mana tanpa ada transport ya. Ada shipping line, ada PSSI, ada ship and PSSI gitu ya. Ini mungkin boleh dilihat-lihat ya guys ya. Nah dari sini ada BRMS juga ya. Jadi inilah yang bisa dilihat-lihat guys. Nanti kita akan review kembali di bulan Maret ataupun untuk membuat outlook di bulan April. Oke. So itu dari gua guys. Semoga bisa berguna, hampir 47 menit ya, hampir 1 jam ya kita ngobrol ya. Dan mudah-mudahan teman-teman ya, ingat ya, nggak dicucuk tapi berhasil menaikkan di di punggungnya si bull gitu ya, dan kita bisa ride bersama, bisa cuan bersama di awal-awal ini.
kudos untuk teman-teman yang nantinya akan berhasil di awal COVID ya, teman-teman yang baru belajar di zaman COVID gitu ya. Tapi kalau menurut saya nanti kalau dibuka kelas ya buat teman-teman semuanya, monggo ikutan ya. Gua akan sikapi semuanya untuk investasi, untuk saham-saham, komoditas dan yang lain-lain ya. Untuk tape reading ini dan price action nanti kita akan buka di awal-awal Maret ataupun April ya, mungkin ya, habis Lebaran ya, mungkin kita akan buka ya. So itu aja dari gua guys, semoga bisa berguna ya outlooknya ya. Dilihat lagi beberapa saham dan juga dilihat lagi sektor-sektornya, ini key ya kalau menurut gua, dan mudah-mudahan bisa berguna buat kalian. Itu aja dari gue, Yusuf Shah signing out. See you guys, have a good day, bye bye.